Tetapi adakah janji Tuhan bisa dibatalkan? Tak satu pun yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Yesus yang maha sempurna. Haleluya. Tidak satu yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan. Penderitaan pun tidak bisa memisahkan anak-anak Tuhan dari Yesus. Ketelanjangan pun tidak bisa. Penganiayaan pun tidak bisa. Pencobaan pun tidak bisa memisahkan. Karena janji Yesus pasti akan digenapi. Asal aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku, engkau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Selama masih siang. Haleluya. Songon hatane detai matutu. Nunga di parade tu hata persabuluan di sita saluhna latinobus ni mudarna. Haleluya. Patu jolo ni hatane debata. Nanang sibuanon nami adorang sudibuan nakamata padita tedopen nona lebih bernas. Ayau pe memang diampuni Tuhan mak. Patut doa pe apa hatane tu hata baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil ninna tu hata. Yang pun itu hata mana kami na posona na metope. Molutung songo dia pe daini hata itu hata. Tu di porbadia ma nama masu honi di hita salu. Nah haleluya. Hata itu hata natar surat di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mungkin di kebaktian Kamis merupakan seri ulangan hari ini. Demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya ulang ayat yang keempat karena inilah yang menjadi tema khotbah ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Saya tahu bahwa kekuatan orang percaya terletak pada doanya. Kalau ada seseorang yang meletakkan kekuatannya pada jabatannya, pasti ada limitnya. Kalau ada seseorang yang meletakkan kekuatannya juga pada kekuasaannya, kekuasaan pun akan berakhir. Kalau ada orang yang meletakkan kekuatannya pada harta bendanya pun akan mengalami keusangan. Tetapi saya percaya selama kita masih berdoa, selama itulah masih ada kekuatan bagi kita. Sekali lagi saya mau sampaikan, selama kita masih berdoa, selama itulah masih ada kekuatan bagi anak-anak Tuhan. Selama itulah kuasa akan mengalir dari Yesus. Selama itulah mujizat Allah akan boleh dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan pada pagi hari ini pun kembali diperdengarkan. Ada orang yang buta sejak lahirnya. Tetapi Yesus melintas dari sana. Murid-murid melihat. Siapakah yang berdosa? Memang tidak bisa dipungkiri bahwa akibat daripada dosa adalah maut. Penderitaan tidak bisa dilepaskan dari sebuah dosa. Karena dosa akan mengakibatkan penderitaan. Tetapi Yesus datang supaya saya dan saudara mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
kacamata murid ini berbeda dengan pandangan Yesus. Mereka tertuju kepada dosa, tetapi Yesus tertuju kepada penyelamatan. Lalu Yesus mengatakan di ayat yang keempat itu tadi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Kalimat Yesus ini menjelaskan bahwa hidup adalah kesempatan. Dan hidup memang adalah perjalanan. Hidup anak-anak Tuhan adalah sebuah perjalanan yang akan berhenti pada titik tertentu. Ada seorang pengacara terkenal di Amerika Serikat yang bernama Benjamin Franklin. Dia pernah menuliskan sebuah kalimat bijak. Barang siapa mencintai hidup, hendaklah ia tidak menyia-nyiakan waktu. Tetapi juga pernah saya baca, orang-orang yang sukses, wirausahawan, para pengusaha yang berhasil berkata, waktu itu adalah uang. Mereka menyebutnya time is money, kata orang-orang muda ini. Tetapi kepada orang percaya tentang waktu ini berbicara tentang kesempatan. Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Berarti, kapankah waktuku? Kapankah waktu kita? Orang-orang muda mungkin berkata, engkau hari ini masih pagi-pagi benar. Orang yang setengah tua mungkin mengatakan sekarang mungkin waktunya adalah jam 12 siang. Orang seperti saya ini mungkin mengatakan waktunya jam 3 sore. Dan ibu-ibuku yang sudah tua ini mungkin mengatakan waktunya sudah jam 5 sore. Tak jadi soal. Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Sebagai seorang utusan saya harus pergi. Sebagai seorang utusan engkau, orang-orang muda pun engkau harus pergi untuk menghasilkan buah, untuk menunaikan tugas-tugas pelayanan yang diembankan oleh Allah yang mengutus saya dan saudara, yang memanggil saya dan saudara. Sekaranglah waktunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dan jadi hakim songon sisianon. Guru ai siduna mardosa. Kadangkala memang, maaf Bapak Pendeta kami, di luar sana lebih banyak yang bertindak menjadi hakim daripada di pengadilan. Autung do berjutu hatta Yesuson. Amang ni narwaki bagasan. Ai siduna mardosa guru. Ai bahasa tertu silawat di sini. Dan ibana jaladang naturasna. Tetapi supaya kehendak Allah boleh dinyatakan kepadanya, Yesus pun sengaja mengulur waktu untuk tidak segera datang ketika Lazarus mati. Semua keluarga Lazarus gusar. Au isok ko guru. Dang mati. Ibotok di. Au isok ko. Karena menurut pemikiran mereka selesailah sudah. Harapan-harapan mereka menjadi pupus. Hilang lenyap.
Tetapi justru dengan demikianlah cara Allah untuk datang menyatakan kuasa Allah yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Seandainya kematian itu tidak datang kepada Lazarus, kuasa Allah yang maha dahsyat yang mampu membangkitkan manusia dari orang mati menjadi hidup tidak akan kelihatan. Maka Bapak, kalau engkau sedang terbaring di dalam rumah sakit, jangan buru-buru engkau kecewa kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara mungkin mengalami kesusahan dan kemiskinan, jangan buru-buru engkau kecewa kepada Yesus. Kalau karirmu mungkin tersendat sampai hari ini, jangan buru-buru engkau kecewa kepada Yesus. Karena Yesus tidak punya kekurangan cara dan metode untuk mengangkat harkat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus dengan cara Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah bekerja dengan cara logika saya. Tuhan tidak pernah mengangkatmu orang muda dengan cara jalan pikiranmu sendiri. Tetapi ketika kuasa Allah boleh dinyatakan, sehingga semua mata akan memandang betapa hebatnya Yesus yang kau sembah dan yang engkau puji. Haleluya. Daud sudah diurapi menjadi raja, tidak langsung duduk di tahta kerajaannya. Anggona somal kasongon itu begitu ditahbiskan langsung duduk di kursi kerajaan menjadi raja. Tetapi Daud tidak demikian, justru dikejar-kejar oleh Saul sampai kematian pun mengancam jiwanya. Tetapi adakah janji Tuhan bisa dibatalkan? Tak satu pun yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Yesus yang maha sempurna. Haleluya. Tidak satu yang dapat memisahkan anak-anak Tuhan. Penderitaan pun tidak bisa memisahkan anak-anak Tuhan dari Yesus. Ketelanjangan pun tidak bisa. Penganiayaan pun tidak bisa. Pencobaan pun tidak bisa memisahkan. Karena janji Yesus pasti akan digenapi. Asal aku mengerjakan apa yang menjadi bagianku, engkau mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Selama masih siang. Sotung madele rohaminong. Mau narong. Napa surah roham. Namang langsung ono dua kada dia nahon. Arsas ini. Na sumariana ko marsak. Para nakotong marsak. Ato tu dia doha soan. Na utunggu dong ati hatan itu hataw. Atong tu Yesus mahitana. Haleluya. Danga dong nataw paso ng rohakku. Di bukti binasakot. Ati. Atani di tabi dong muna song niya lang para hiyay di ho nakanaposo ko bigi. Tabudon niyo. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Ketelanjangankah, pelaparankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Pelaparankah, pelaparankah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Haleluya. Engkau punya sahabat Bapak, Ibu, engkau punya sahabat orang muda, engkau punya sahabat. Saya pun punya sahabat yang tetap setia yang bernama Yesus.
Haleluya. Aku harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang. Ditikyari para siya doha mo hutangi na Tuhan. Molenung salpu do ari para siya non, nang tatutugi pe, nang talului pe, mo dang duka Tuhan tabi pitui, mo idoko do nang disordak do, nang malapatan. Tari ngo tau tu Bapak Pendeta semorakir, nakatahatai hamison, tari ngo pitu nang disordak. Ro Bapak om idoko matu hamisi. Manang lak tatanda bapak padita tau moli bagasan na sida, molo di luar dohita lak tatutugi pituon, anggo di sorda do pituon, dan boy masuk tu bagasa be, ina bapak, amang tahi hacik nai. Dan boy masuk, anu ngasal putiki parasian. Ayat 3 hari parasian ketika waktu masih siang. Waktu siang lau orang dapat bekerja. Waktu malam waktunya tidak untuk bekerja, tetapi waktunya untuk membagi-bagikan upah. Majalah upah nama. Malunung dabok borginna. Ada unda perumpamaan Tuhan Yesus songoni. Ketika pemilik kebun anggur itu mencari pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya, pemilik kebun anggur itu pergi mencari pada pagi-pagi benar. Aja monom namarai pagi-pagi benar. Dia dapat ketemu dengan orang yang menganggur. Maukah bekerja di ladangku dengan upah 1 dinar 1 hari? Mau, aku bekerja. Yesus pergi lagi mencari jiwa. Jam 9 pagi ketemu dengan orang yang menganggur. Yesus bilang, maukah kau bekerja di ladangku dengan upah 1 dinar 1 hari? Mau, oke bekerja. Jam 12 pun Yesus masih mencari orang-orang untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Bertemu. Maukah engkau bekerja dengan upah 1 dinar 1 hari di ladangku? Mau bekerja. Jam 3 sore pun Yesus belum berhenti. Dia cari jiwa. Maukah engkau bekerja? Mau. Oke, masuk. Sampai jam 5 sore Yesus cari, ketemu. Mau bekerja di ladangku dengan upah 1 dinar 1 hari? Mau, ayo bekerja. Sampai jam 5 sore, sudah injury time orang sepak bola bilang. Tapi mereka bekerja di bawah di ladangnya Tuhan. Tetapi lihatlah ketika waktunya sudah malam, pemilik kebun anggur itu mengatakan kepada mandornya, berikanlah upah kepada mereka. Dari mereka yang bekerja terakhir kali sampai mereka yang bekerja pada awal pagi-pagi betul. Berikanlah upah kepada mereka 1 dinar 1 hari. Yang menakjubkan bagi saya pesan Yesus, bagi mereka yang bekerja yang terakhir kali sampai kepada mereka yang bekerja pada awal pagi-pagi benar, berikan upah kepada mereka. Anggo aura itu huingo do na parjolo na karjo na pagi-pagi do. Anggo au. Ayalana mulai sana sugok ngadi di haumakui jam monom sampai jam monom. HP na jam 5 sore kasajob bobe. Anggo Yesus takas do parningotan ni mana? Atau tuau petuani dono songoni, o sugari mai dokon ikon na mangulan na parjoloi, ang gadang daw partohap. Aka bapa-bapa on na mesi. Aka inokon man siya kanang inokon ng metuon. Mauliate man di Tuhan. Molotong manang na japiga pesong perumpamaan ni Tuhan ta Yesus siya Roma dapat Tuhan dai. Na pagi-pagi betul. Jam sia jam 12. Jam 3 manang jam 5. Nung nga di para di Tuhan tabi upah di aurap doh di hamu. Di sudah kahalak na persea di Tuhan ta Jesus. Nung nga radebe upah. Dos do upah na. Nung roy ba na hadua doon nama tu aurap doh Tuhamu. Roma ho. Na pinasupa sunidamang. Tiak kamu maharaja ni. Nang pinarade di hamu. Adorang soha hoja ni tano odope. Haleluya. Amin.